Langit di atas Tel Aviv, yang biasanya biru dan cerah, kini diselimuti oleh kabut tebal berwarna abu-abu kecoklatan yang menyesakkan. Aroma belerang menusuk hidung, bercampur dengan bau hangus yang tak teridentifikasi. Pemandangan itu adalah manifestasi visual dari sebuah bencana yang bahkan para ahli paling skeptis sekalipun tidak pernah membayangkan akan terjadi. Sebuah neraka yang turun ke bumi, menghancurkan jantung Israel. Bencana ini bukan datang dalam bentuk gempa bumi, serangan militer, atau badai, melainkan dalam wujud paling purba dan mengerikan, banjir lava panas yang mematikan. Pada hari itu, Israel terbangun dari tidurnya yang nyenyak, hanya untuk disambut oleh teror yang membekukan. Setelah letusan Gunung Hermon yang terjadi sehari sebelumnya, yang awalnya dianggap sebagai anomali geologis yang relatif aman, masyarakat dikejutkan oleh aliran lava cair yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Aliran panas yang berkecepatan tinggi ini, yang oleh para ilmuwan digambarkan sebagai sungai api, mengalir dari dataran tinggi Hermon, mengikuti topografi alami menuju jantung wilayah yang paling padat penduduknya. Tel Aviv, kota modern yang berjuluk kota tanpa henti, adalah yang pertama merasakan kengerian tersebut. Sekitar pukul 6 pagi, saat banyak penduduk sedang bersiap-siap untuk memulai hari kerja mereka, sirene darurat tiba-tiba meraung, memecah kesunyian subuh. Suara itu disusul oleh teriakan panik dan deru mobil yang saling mendahului, berusaha melarikan diri dari musuh yang tidak terlihat namun mematikan. Namun, bagi banyak orang, sudah terlambat. Dalam hitungan menit, jalan raya Ayalon yang selalu sibuk menjadi kuburan bagi ribuan kendaraan yang terjebak. Lava cair dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius melahap semuanya, mengubah mobil dan bangunan menjadi tumpukan logam yang meleleh dan beton yang hancur. Foto-foto satelit yang kemudian dirilis menunjukkan garis hitam pekat yang membentang dari utara ke selatan, bekas dari aliran lava yang menghanguskan. Dari Tel Aviv, gelombang kehancuran meluas ke arah Yerusalem dan Haifa. Di Yerusalem, sebuah kota yang suci bagi 3 agama besar dunia, ketakutan menggantikan kehidmatan. Banjir lava yang mematikan ini tidak pandang bulu, menghancurkan situs-situs bersejarah, rumah ibadah, dan pemukiman yang telah berdiri selama ribuan tahun. Tembok ratapan, Al-Aqsa, dan gereja makam Kudus terancam oleh lautan api yang mendekat. Walaupun upaya heroik oleh tim darurat berhasil mengalihkan sebagian aliran, kerusakan yang terjadi sudah tak terhitung. Sebagian besar kota tua kini diselimuti debu vulkanik dan puing-puing, dengan landmark yang ikonik tampak seperti hantu di tengah lanskap yang baru terbentuk. Di utara, kota pelabuhan Haifa juga tak luput dari nasib yang sama. Kota ini, yang dikenal dengan Taman Bahai yang indah dan universitasnya, kini menjadi lautan abu dan reruntuhan. Dermaga dan kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan terbakar habis, melumpuhkan salah satu jalur perdagangan terpenting di Timur Tengah. Asap hitam tebal mengepul dari tangki-tangki minyak yang meledak, menciptakan awan jamur yang terlihat dari jarak puluhan kilometer. Kesaksian dari para nelayan yang berada di laut menceritakan bagaimana air di teluk tiba-tiba mendidih dan berubah warna menjadi merah, sebuah fenomena yang menunjukkan betapa kuatnya energi panas yang dilepaskan oleh bencana ini. Laporan awal dari Kementerian Kesehatan Israel, yang dirilis dalam sebuah pernyataan singkat, mengonfirmasi jumlah korban jiwa mencapai 3.000 orang, dengan puluhan ribu lainnya masih dinyatakan hilang. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses pencarian dan evakuasi. Banyak korban yang diduga tidak sempat melarikan diri, terkubur di bawah lapisan tebal lava yang kini telah membeku menjadi batu hitam. Proses identifikasi jenazah menjadi tantangan yang sangat besar, mengingat kondisi fisik mereka yang sudah tidak dapat dikenali. Pihak berwenang telah meminta bantuan dari tim forensik internasional untuk membantu dalam proses yang rumit dan emosional ini. Yang membuat situasi ini semakin mengerikan adalah keheningan dari pucuk pimpinan negara. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang dikenal sering tampil di depan publik dalam setiap krisis, kini memilih untuk bungkam. Sejak laporan awal tentang letusan Gunung Hermon, tidak ada satupun pernyataan resmi yang keluar dari kantornya. Berbagai media, baik domestik maupun internasional, telah berusaha menghubungi juru bicara Perdana Menteri, namun semua upaya tidak membuahkan hasil. Keheningan ini menimbulkan spekulasi dan kemarahan publik. Di tengah keputusasaan yang meluas,
rakyat Israel mendambakan kata-kata penghiburan dan jaminan dari pemimpin mereka. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah kekosongan, sebuah kebisuan yang memekakan telinga, sama mengerikannya dengan deru lava itu sendiri. Sebuah bangsa yang terluka dan berduka, kini merasa ditinggalkan di saat mereka paling membutuhkan bimbingan dan kepemimpinan. Jika ada satu hal yang bisa dikatakan dengan pasti, letusan Gunung Hermon bukanlah bagian dari skenario yang pernah diperhitungkan oleh Israel atau komunitas geologi global. Gunung ini, yang dikenal sebagai mata Israel di utara, karena puncaknya yang sering bersalju dan pentingnya sebagai lokasi strategis, selalu dianggap sebagai gunung mati. Namun, pada Jumat dini hari, pukul 3.15, anggapan itu hancur. Sebuah getaran kuat, yang awalnya diremehkan sebagai gempa bumi kecil, memicu serangkaian peristiwa yang tak terbayangkan. Pagi yang seharusnya membawa kehidupan, justru berubah menjadi awal dari kehancuran total. Banjir lava yang meletus dari puncak Hermon tidak mengalir seperti sungai air biasa, melainkan seperti gelombang kehancuran yang tak terhentikan, dipenuhi dengan kekuatan panas yang mampu meleburkan apapun yang dilewatinya. Aliran lava ini, yang menurut para ahli memiliki suhu antara 1000 hingga 1200 derajat Celcius, bergerak dengan kecepatan mematikan, menuruni lereng gunung, melintasi dataran tinggi Golan, dan menyebar ke seluruh wilayah utara Israel. Berdasarkan analisis citra satelit dan rekaman kamera pengawas yang masih berfungsi, serangan pertama dari lava terjadi di pinggiran utara kota Haifa. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah letusan besar, lava sudah menelan puluhan kilometer persegi lahan pertanian, hutan, dan pemukiman kecil. Para penduduk yang sempat melihat dari kejauhan menggambarkan pemandangan itu seperti tangan iblis yang membara, merayap ke arah kota. 3 jalur utama aliran lava terbentuk, masing-masing menargetkan kota-kota besar di bawahnya. Satu menuju Haifa, satu lagi ke arah Tel Aviv, dan yang ketiga, yang paling mengejutkan dan mematikan, menyimpang ke arah Yerusalem. Di Haifa, kota pelabuhan yang dikenal dengan keindahan pantainya, kengerian itu datang dari timur laut. Jalur lava utama, dengan lebar mencapai ratusan meter, menyapu permukiman padat penduduk di lereng Gunung Karmel. Sirene yang meraung-raung menjadi pengiring dari teror yang tak terlukiskan. Penduduk yang panik mencoba melarikan diri, tetapi jalanan sudah terlalu padat. "Saya melihatnya datang," kata Yael Rabin, seorang perawat yang berhasil selamat, kepada reporter dari rumah sakit darurat di Acre. "Awalnya seperti asap hitam, lalu saya melihat api. Bukan api biasa. Itu api dari tanah. Mobil di depan saya mencoba mundur, tetapi mereka tidak sempat. Dalam sekejap, mobil itu lenyap. Saya hanya bisa berteriak." Kesaksian serupa datang dari berbagai penjuru, menceritakan kengerian yang sama, kehancuran yang begitu cepat, begitu total, sehingga mustahil untuk melawannya. Sementara itu, di Tel Aviv, kota yang selalu berdenyut dengan kehidupan, kehancuran datang dari utara. Aliran lava menyapu jalan raya utama Ayalon, yang menjadi urat nadi kota. Pemandangan di sana seperti adegan dari film horor, ribuan mobil yang terjebak dalam kemacetan total, ditinggalkan oleh pemiliknya yang panik. Namun, bagi banyak orang, meninggalkan mobil mereka tidak cukup. Panas yang luar biasa dari aliran lava membuat suhu udara di sekitarnya melonjak drastis. Kaca-kaca jendela pecah, ban meledak, dan logam mencair, menciptakan pemandangan yang kacau dan mengerikan. Salah satu rekaman amatir yang viral di media sosial, yang diambil dari sebuah gedung pencakar langit, menunjukkan Ayalon sebagai sungai merah menyala, dengan titik-titik cahaya, mobil yang terbakar, tersebar di sepanjang jalurnya. Pusat keuangan kota, Menara Azrieli, yang dulunya merupakan simbol modernitas, kini berdiri dikelilingi oleh lautan abu, dengan dasar menara yang hangus. Namun, kehancuran terbesar terjadi di Yerusalem. Aliran lava yang menuju kota suci ini seolah memiliki takdirnya sendiri. Alih-alih melewati pinggiran kota, aliran itu terpecah menjadi beberapa cabang, mengepung kota tua dari berbagai sisi. Dinding-dinding batu berusia ribuan tahun yang dibangun oleh Raja Daud dan Herodes menghadapi ancaman yang belum pernah mereka lihat. Situs-situs suci seperti Bukit Kuil, Tembok Ratapan, dan Gereja Makam Kudus berada di jalur aliran lava. Ribuan orang, baik warga maupun peziarah,
yang terjebak di dalam kota tua, tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Tim darurat dan tentara berupaya mati-matian membangun barikade darurat dan memompa air dalam jumlah besar untuk mendinginkan lava, tetapi upaya ini tidak sebanding dengan kekuatan alam. Sebagian dari tembok ratapan, yang dianggap sebagai situs paling suci bagi Yahudi, dilaporkan hancur, sebuah kehancuran yang tidak hanya merusak fisik tetapi juga psikologis dan spiritual bagi jutaan orang di seluruh dunia. Analisis dari Institut Geologi Israel menunjukkan bahwa lava Gunung Hermon memiliki kandungan gas yang sangat tinggi, yang membuatnya lebih encer dan bergerak lebih cepat dari perkiraan awal. Kandungan gas yang tinggi ini juga menghasilkan awan piroklastik, campuran gas panas dan abu vulkanik, yang bergerak cepat dan mematikan, membakar dan mencekik siapapun yang berada di jalurnya. Ini bukan sekadar lava. Ini adalah kombinasi paling mematikan dari panas, gas, dan kecepatan, kata Dr. Avraham Levy, seorang ahli vulkanologi yang kini bekerja tanpa henti di pusat komando bencana. Kota-kota kita tidak dirancang untuk menghadapi serangan seperti ini. Tidak ada pertahanan yang bisa menahan aliran cair dengan suhu ribuan derajat. Kita hanya bisa menyaksikan dan mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Dampak awal dari banjir lava ini telah mengubah lanskap Israel secara permanen. Pemandangan hijau dan modern kini digantikan oleh lautan hitam yang hangus dan puing-puing. Ribuan bangunan, dari rumah, sekolah, hingga rumah sakit, telah musnah. Jaringan listrik, air, dan komunikasi terputus total. Kerusakan yang terjadi sangat luas dan mendalam, jauh melampaui kerugian finansial. Ini adalah sebuah luka yang sangat dalam di hati bangsa Israel, sebuah trauma kolektif yang akan terus menghantui mereka selama bertahun-tahun mendatang. Angka 3.000 hanyalah sebuah titik awal. Jumlah korban jiwa, yang diumumkan secara hati-hati oleh otoritas Israel pada konferensi pers darurat, merupakan taksiran paling konservatif yang bisa mereka berikan. Angka ini mencakup mereka yang dipastikan tewas dan jenazah mereka telah ditemukan, atau setidaknya diidentifikasi dari sisa-sisa yang tertinggal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah ini diperkirakan akan membengkak, mungkin hingga 2 atau 3 kali lipat. Ribuan orang masih dinyatakan hilang, terkubur di bawah lapisan lava yang kini telah mendingin dan mengeras menjadi batu vulkanik yang tebal dan tak tertembus. Laporan dari tim penyelamat, yang bekerja dalam kondisi yang tak terbayangkan, menggambarkan kesulitan yang mereka hadapi. Di Tel Aviv, di mana banjir lava menelan pemukiman padat penduduk, tim pencari harus menggunakan alat berat untuk memecah lapisan lava yang tebalnya mencapai beberapa meter. Panas dari bawah masih terasa, dan uap beracun dari gas yang terperangkap masih keluar dari celah-celah. Menurut Shlomo Peretz, kepala tim SAR di Tel Aviv, ini bukan lagi operasi penyelamatan. Ini adalah operasi pencarian jenazah yang sangat sulit. Setiap sentimeter persegi yang kami gali, kami menemukan puing-puing, tetapi jarang sekali kami menemukan jenazah yang utuh. Mereka telah termakan oleh lava, dan yang tersisa hanyalah abu atau fragmen tulang yang sangat kecil. Kami harus menggunakan alat deteksi khusus untuk menemukan sisa-sisa yang mungkin terkubur. Di Haifa, situasinya tidak kalah mengerikan. Banjir lava yang menghantam kota pelabuhan itu menelan sebagian besar permukiman di lereng gunung. Banyak penduduk yang tinggal di rumah-rumah tua yang terbuat dari batu tidak sempat melarikan diri. Tim penyelamat menemukan ratusan jenazah di dalam rumah-rumah yang hangus terbakar, menunjukkan bahwa mereka tidak sempat menyadari ancaman yang datang begitu cepat. Salah satu cerita paling memilukan adalah tentang sebuah keluarga di lingkungan Neve Saanan yang terkunci di ruang bawah tanah mereka, berusaha menghindari panas. Tim penyelamat menemukan mereka bersatu dalam satu pelukan, menjadi saksi bisu dari kengerian yang mereka alami di detik-detik terakhir kehidupan mereka. Namun, Yerusalem adalah tempat di mana duka mencapai puncaknya. Kota suci ini, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan spiritual, kini menjadi tempat tragedi yang tak terbayangkan. Aliran lava tidak hanya menelan bangunan, tetapi juga ribuan peziarah yang sedang beribadah di situs-situs suci. Laporan dari petugas pemadam kebakaran yang bertugas di area tersebut menceritakan bagaimana mereka harus berjuang melalui asap dan uap panas untuk mencoba mengevakuasi orang-orang dari area yang terkepung. Namun, banyak dari mereka yang tidak bisa diselamatkan. Salah satu saksi mata, seorang rabi yang selamat, mengatakan bahwa
kami mendengar teriakan, doa, dan tangisan yang bercampur aduk. Kami berlari, tetapi dimanapun kami berpaling, ada api atau reruntuhan. Ini adalah kiamat, bukan hanya bagi kami, tetapi bagi seluruh dunia. Proses identifikasi jenazah menjadi tantangan forensik yang sangat besar. Dengan sebagian besar korban yang terbakar atau terkubur dalam material vulkanik, identifikasi melalui sidik jari atau visual hampir tidak mungkin. Tim forensik harus beralih ke identifikasi DNA, sebuah proses yang memakan waktu lama dan membutuhkan sampel dari keluarga korban. Pusat identifikasi jenazah darurat telah didirikan di pinggir kota, di mana ratusan keluarga mengantre setiap hari, menunggu kabar tentang orang-orang yang mereka cintai. Suasana di sana dipenuhi dengan keheningan yang mencekam, hanya sesekali dipecahkan oleh isak tangis yang tertahan. Cerita-cerita tentang kehilangan juga mulai bermunculan. Dari seorang ayah yang kehilangan seluruh keluarganya saat mereka mencoba melarikan diri, hingga sebuah komunitas kecil yang seluruhnya musnah. Foto-foto orang-orang yang hilang dipasang di tiang-tiang listrik dan dinding-dinding yang masih berdiri, dengan harapan yang kian menipis. Kisah dari seorang ibu yang kehilangan putranya, seorang tentara muda yang sedang bertugas di Hermon saat letusan terjadi, menjadi simbol dari duka yang dirasakan oleh seluruh bangsa. Mereka mengatakan dia adalah pahlawan, katanya dengan suara bergetar. Tapi saya hanya ingin anak saya kembali. Keheningan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang terus berlanjut, semakin menambah duka dan kemarahan publik. Banyak yang merasa bahwa penderitaan mereka diabaikan. Para korban yang selamat dan keluarga dari mereka yang hilang merasa bahwa tidak ada pemimpin yang mau berbagi kesedihan dengan mereka. Pertanyaan tentang mengapa tidak ada peringatan dini yang efektif, mengapa tidak ada rencana evakuasi yang jelas, dan mengapa pemerintah terlihat tidak siap menghadapi bencana ini, mulai menggema di seluruh negeri. Di atas semua abu dan puing, yang tersisa adalah duka yang mendalam dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab, sebuah warisan dari pagi yang gelap di puncak Hermon. Di tengah jeritan sirene, tangisan pilu para korban, dan kehancuran yang tak terbayangkan, ada satu suara yang diharapkan namun tidak pernah terdengar. Suara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Keheningannya bukan hanya sekadar absennya sebuah pidato, melainkan sebuah ketiadaan kepemimpinan yang terasa hampa, memekakan telinga, dan menimbulkan pertanyaan besar di seluruh negeri yang sedang berduka. Jika dalam setiap krisis besar sebelumnya Netanyahu selalu tampil di depan kamera, dengan nada tegas dan meyakinkan, kali ini yang ada hanyalah kekosongan, sebuah kebisuan yang tak dapat dimaafkan. Sejak letusan Gunung Hermon pertama kali dilaporkan, semua mata tertuju pada kantor Perdana Menteri di Yerusalem. Rakyat berharap akan ada pernyataan yang menenangkan, arahan yang jelas, atau setidaknya pengakuan atas skala bencana yang terjadi. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah pernyataan singkat dari juru bicara pemerintah yang tidak menyebutkan nama Netanyahu sama sekali. Pernyataan itu hanya berisi imbauan agar masyarakat tetap tenang dan mengikuti petunjuk dari otoritas darurat, tanpa ada janji bantuan yang spesifik atau ungkapan duka cita dari pemimpin tertinggi. Keheningan ini memicu gelombang spekulasi yang liar. Apakah Perdana Menteri tidak sadar akan skala bencana? Apakah dia sedang sakit? Apakah dia merasa takut untuk menghadapi kemarahan publik? Berbagai teori beredar di media sosial dan saluran berita. Salah satu teori yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa Netanyahu, yang dikenal karena kepiawaiannya dalam mengelola citra, tidak ingin tampil di depan publik tanpa sebuah solusi yang jelas. Dalam bencana sebesar ini, di mana ribuan nyawa melayang dan kehancuran meluas, tidak ada solusi instan. Mungkin dia merasa bahwa tampil di depan publik hanya akan menunjukkan ketidakberdayaan, sebuah citra yang sangat ia hindari. Para pengamat politik juga tidak tinggal diam. Gideon Levy, seorang kolumnis senior di surat kabar Haaretz, menulis sebuah artikel tajam yang berjudul, "Di manakah pemimpin kami?" Ia menyoroti perbedaan mencolok antara respons Netanyahu terhadap krisis ini dengan responsnya terhadap krisis-krisis sebelumnya, seperti konflik di Gaza atau ancaman dari Iran. Ketika ada musuh yang bisa dilawan, Netanyahu selalu menjadi singa yang mengaum. Tetapi ketika musuh itu adalah alam, sesuatu yang tidak bisa ia taklukkan, ia bersembunyi. Ini bukan kepemimpinan, ini adalah pengecutan, tulis Levy. Kritik serupa datang dari pemimpin oposisi,
yang menuntut penjelasan segera dan mengkritik pemerintah karena dianggap tidak siap dan tidak transparan. Kekecewaan publik semakin memuncak. Di pusat-pusat evakuasi darurat, para korban yang selamat, yang kehilangan segalanya, menuntut jawaban. Saya melihat rumah saya terbakar, kata Avram Cohen, seorang pensiunan guru dari Tel Aviv. Saya kehilangan segalanya, dan yang saya inginkan hanyalah kata-kata penghiburan dari pemimpin kami. Tetapi tidak ada. Hanya ada keheningan. Apakah kami tidak penting baginya? Pertanyaan ini menggema di mana-mana, mencerminkan perasaan ditinggalkan yang mendalam. Kisah tentang bungkamnya Perdana Menteri ini menjadi narasi sentral dalam pemberitaan internasional. Media-media besar seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera menyoroti keheningan Netanyahu sebagai poin kunci dalam respons bencana yang dianggap kacau. Para koresponden asing di Tel Aviv dan Yerusalem melaporkan suasana yang penuh dengan kemarahan dan kebingungan. Mereka membandingkan respons ini dengan respons pemimpin lain di seluruh dunia yang selalu berada di garis depan saat bencana melanda negara mereka. Perbandingan ini semakin mempertegas kejanggalan dalam sikap Netanyahu. Selain itu, kebisuan Perdana Menteri juga menghambat upaya koordinasi. Dengan tidak adanya pernyataan dari pemimpin tertinggi, berbagai kementerian dan lembaga negara terlihat bergerak secara terpisah, tanpa arahan yang terpusat. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan pasukan penyelamat bekerja keras, tetapi mereka tidak memiliki seorang tokoh sentral yang bisa mengorkestrasi seluruh upaya. Hasilnya adalah kekacauan, tumpang tindih dalam tugas, dan penundaan yang tidak perlu. Sebuah pernyataan internal dari seorang pejabat anonim di kantor Perdana Menteri, yang bocor ke media, menyebutkan bahwa Netanyahu telah mengurung diri di bunker keamanan dan mengadakan pertemuan rahasia dengan para penasihat terdekatnya. Namun, informasi ini tidak dapat diverifikasi dan hanya menambah bahan bakar untuk spekulasi yang sudah ada. Apapun alasannya, keheningan ini telah menimbulkan luka psikologis yang dalam bagi sebuah bangsa yang sudah terluka secara fisik. Pada akhirnya, keheningan Netanyahu bukan hanya tentang ketiadaan kata-kata, tetapi tentang ketiadaan empati dan tanggung jawab. Di saat bangsa membutuhkan seorang pemimpin untuk bangkit dan menunjukkan jalan, yang mereka dapatkan hanyalah kekosongan. Keheningan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu kegagalan kepemimpinan terbesar dalam masa-masa paling kelam. Ini adalah duka di atas duka, sebuah ironi pahit dari seorang pemimpin yang selalu mengklaim sebagai pelindung rakyatnya, namun menghilang di saat mereka paling membutuhkannya. Di tengah lautan abu dan reruntuhan yang mengepulkan asap, terdengar kisah-kisah keberanian, keberuntungan, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka adalah para korban selamat, saksi bisu dari kengerian yang menimpa Israel. Kisah mereka bukan hanya tentang pelarian dari maut, tetapi juga tentang trauma mendalam yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka. Kesaksian mereka, yang dikumpulkan dari pusat-pusat evakuasi, rumah sakit darurat, dan kamp pengungsian, adalah potret nyata dari neraka yang melanda. Salah satu kisah yang paling menyentuh adalah milik Rachel Ben Moshe, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun dari Tel Aviv. Dia sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya saat sirene darurat meraung. Awalnya, dia mengira itu adalah latihan atau alarm palsu. Saya tidak pernah berpikir lava bisa sampai ke sini, katanya, suaranya bergetar. Kami tinggal di kota. Tidak ada gunung berapi di dekat sini. Namun, beberapa menit kemudian, bau belerang yang menyengat dan asap tebal yang membubung dari arah utara membuyarkan keraguannya. Panik, dia dan suaminya, David, segera membangunkan dua anak mereka, Ben, 12, dan Liora, 8. Mereka hanya sempat meraih beberapa barang penting sebelum berlari ke mobil. Jalan raya sudah macet total. Dalam keputusasaan, David memutar kemudi dan mencoba melarikan diri melalui jalan-jalan kecil di lingkungan mereka. Mereka berhasil, tetapi saat melihat ke belakang, mereka menyaksikan rumah mereka, seluruh lingkungan mereka, lenyap ditelan oleh sungai api. Rachel kehilangan segalanya, rumah, kenangan, dan perasaan aman. Saya bersyukur kami selamat, katanya sambil menahan air mata, tetapi setiap kali saya memejamkan mata, saya melihat rumah saya meleleh. Saya melihat tetangga-tetangga saya yang tidak sempat keluar. Kisah lain datang dari Aharon Lev,
seorang pensiunan tukang listrik berusia 70 tahun dari Haifa. Aharon dan istrinya, Sarah, tidak memiliki mobil. Saat lava mendekat, mereka memutuskan untuk berlindung di ruang bawah tanah mereka yang kokoh. Kami pikir itu tempat teraman, ujar Aharon. Mereka bersembunyi di sana selama lebih dari 12 jam, mendengar suara gemuruh yang mengerikan dan getaran yang mengguncang tanah. Suhu di ruang bawah tanah naik drastis, membuat mereka sulit bernapas. Mereka kehabisan air dan udara bersih. Ketika akhirnya tim penyelamat menemukan mereka, ruang bawah tanah itu hampir seluruhnya tertutup oleh lava yang membeku. Sarah sudah tidak sadarkan diri. Saya pikir kami akan mati di sana, katanya. Sarah dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar serius dan gangguan pernapasan. Aharon selamat tanpa luka fisik yang parah, tetapi trauma psikologisnya sangat mendalam. Saya tidak akan pernah kembali ke sana, katanya. Itu bukan lagi rumah saya. Itu kuburan. Di Yerusalem, kisah-kisah yang muncul memiliki dimensi spiritual dan fisik. Moshe Cohen, seorang mahasiswa di sebuah sekolah rabbinik, sedang berdoa di dekat tembok ratapan ketika bencana terjadi. Ada kepanikan yang luar biasa, katanya. Orang-orang berteriak. Kami mencoba berlari ke atas bukit, tetapi jalanan sudah terhalang. Kami mendengar suara ledakan besar. Saat saya melihat ke belakang, saya melihat sebagian tembok ratapan runtuh. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan jiwa. Rasanya seperti sebuah era telah berakhir. Moshe berhasil selamat dengan berlindung di sebuah gua kecil bersama beberapa orang lain. Selama 2 hari, mereka menunggu di sana, dengan persediaan makanan dan air yang sangat terbatas, sampai tim penyelamat menemukan mereka. Moshe kini berada di pusat pengungsian, mencoba memproses apa yang ia saksikan. Ini adalah ujian iman yang paling berat, ujarnya. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi di tempat yang begitu suci? Para ahli psikologi dan psikiater telah dikerahkan ke pusat-pusat evakuasi untuk membantu para korban. Mereka melaporkan bahwa banyak dari korban selamat menderita acute stress disorder dan post-traumatic stress disorder, PTSD. Gejala-gejala yang umum termasuk mimpi buruk, kilas balik, kecemasan yang berlebihan, dan perasaan bersalah karena selamat. Mereka merasa bersalah karena mereka hidup sementara begitu banyak orang yang mereka kenal dan cintai meninggal, kata Dr. Dana Levy, seorang psikolog klinis yang bekerja di sebuah camp di Beersheba. Mereka melihat kehancuran total, dan pikiran itu tidak bisa hilang. Luka yang dialami oleh para korban selamat bukan hanya luka fisik. Luka emosional dan psikologis akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh, jika memang bisa sembuh total. Mereka kini harus memulai hidup baru dari nol, tanpa rumah, tanpa harta, dan tanpa kepastian. Mereka adalah bukti nyata dari kengerian yang terjadi, dan kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik angka-angka korban, ada wajah, ada nama, dan ada cerita. Kisah-kisah ini adalah sebuah pengingat bahwa trauma ini akan terus ada, bahkan setelah lava mendingin dan debu mengendap. Di tengah kekacauan, kepanikan, dan kehancuran yang ditimbulkan oleh banjir lava, satu hal yang tetap teguh adalah semangat tanpa pamrih dari para tim penyelamat. Petugas pemadam kebakaran, personel militer, relawan Palang Merah, dan dokter dari Magen David Adom, MDA, atau Bulan Sabit Merah, bergegas ke zona bencana, mempertaruhkan nyawa mereka di tengah bahaya yang tak terlihat. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bekerja dalam bayangan kematian dan menghadapi tantangan yang belum pernah mereka alami. Upaya penyelamatan dimulai bahkan sebelum aliran lava benar-benar berhenti. Tim-tim pertama, yang terdiri dari pasukan khusus militer yang dilatih untuk operasi di lingkungan berbahaya, dikirim ke Tel Aviv. Misi mereka adalah mencari korban selamat yang mungkin terjebak di dalam bangunan atau di dalam mobil yang masih bisa dijangkau. Namun, mereka tidak hanya menghadapi reruntuhan. Suhu udara di beberapa lokasi mencapai puluhan derajat Celcius di atas normal, membuat peralatan mereka kepanasan dan menyulitkan pernapasan. Udara dipenuhi dengan gas beracun, seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida, yang bisa mematikan dalam hitungan menit. Kami harus mengenakan alat bantu pernapasan dan pakaian pelindung khusus, kata Kapten Itai Golan, seorang komandan tim penyelamat. Panasnya begitu intens, rasanya seperti kami sedang berjalan di dalam oven. Di Haifa,
Fokus utama operasi penyelamatan adalah mengevakuasi ribuan penduduk yang terjebak di lereng Gunung Karmel yang dikelilingi oleh lava. Tim-tim pemadam kebakaran dan polisi Israel bekerja sama untuk membuat jalur evakuasi darurat, meskipun banyak jalan yang sudah tidak bisa dilewati. Mereka menggunakan tali dan derek untuk menurunkan orang-orang dari gedung-gedung yang terancam. Itu adalah perlombaan melawan waktu, ujar seorang petugas pemadam kebakaran, yang menolak disebutkan namanya. Lava bergerak perlahan di beberapa area, tetapi gas beracunnya menyebar dengan cepat. Kami harus bergerak secepat mungkin, menyelamatkan sebanyak mungkin orang sebelum mereka kehabisan napas. Para helikopter militer juga dikerahkan untuk mengevakuasi orang-orang dari atap gedung dan tempat-tempat tinggi yang terisolasi. Namun, tantangan terbesar ada di Yerusalem. Dengan ribuan peziarah dan warga yang terperangkap di kota tua, tim penyelamat harus bergerak dengan sangat hati-hati, berusaha tidak merusak situs-situs bersejarah. Mereka berhadapan dengan labirin ganggang sempit dan bangunan-bangunan kuno yang tidak kokoh. Operasi penyelamatan di sana bukan hanya tentang mencari korban, tetapi juga tentang melindungi warisan budaya. Para teknisi dan ahli arkeologi dilibatkan untuk membantu tim penyelamat, memberikan arahan tentang struktur yang aman untuk dilalui. Namun, terlepas dari semua upaya, banyak yang tidak dapat diselamatkan. Tim penyelamat menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri ketika tembok ratapan, sebuah simbol abadi, hancur sebagian di depan mereka. Di pusat komando darurat, yang didirikan di sebuah pangkalan militer di dekat Beersheba, para koordinator bekerja tanpa henti. Mereka memantau citra satelit, data seismik, dan laporan dari lapangan untuk mengalokasikan sumber daya. Para ahli geologi, yang tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana seperti ini, memberikan nasihat tentang bagaimana lava akan bergerak dan di mana potensi kantong gas beracun berada. Dokter dan perawat juga bekerja tanpa henti, merawat ribuan korban dengan luka bakar, masalah pernapasan, dan trauma psikologis. Kami merawat orang-orang yang kehilangan segalanya, kata Dr. Michal Dvir, seorang dokter di rumah sakit darurat di Beersheba. Mereka bukan hanya terluka secara fisik, tetapi jiwa mereka juga hancur. Selain itu, komunitas relawan juga memainkan peran penting. Ribuan warga Israel yang tidak terkena dampak bencana datang dari seluruh negeri untuk membantu. Mereka menyumbangkan makanan, pakaian, dan pasokan medis. Mereka membantu di kamp-kamp pengungsian, menghibur anak-anak, dan memberikan dukungan emosional kepada para korban. Di tengah-tengah kehancuran, tindakan-tindakan kecil kebaikan ini menjadi cahaya harapan yang sangat dibutuhkan. Saya datang karena saya merasa harus melakukan sesuatu, kata Shimon Cohen, seorang mahasiswa dari Beersheba. Saya tidak tahu cara mencari orang di bawah reruntuhan, tetapi saya bisa menyeduh teh dan mendengarkan. Dan kadang-kadang, itu sudah cukup. Namun, di balik semua keberanian dan pengorbanan, ada perasaan yang mengganggu bahwa upaya ini bisa lebih efektif jika ada koordinasi yang lebih baik dari pemerintah pusat. Banyak tim penyelamat merasa bahwa mereka bekerja secara terisolasi, tanpa arahan yang jelas dari Perdana Menteri atau kabinetnya. Kami butuh bantuan, kami butuh bimbingan, kami butuh seseorang untuk mengambil alih, kata seorang petugas pemadam kebakaran, yang berbicara dengan syarat anonim. Sepertinya setiap orang bekerja sendiri. Ini sangat frustasi. Pada akhirnya, kisah tentang operasi penyelamatan ini adalah kisah tentang semangat manusia yang luar biasa dalam menghadapi bencana yang tak terbayangkan. Mereka adalah bukti bahwa di tengah-tengah kegelapan, masih ada cahaya yang bersinar. Namun, itu juga merupakan pengingat yang menyakitkan akan kegagalan dalam kepemimpinan, sebuah kekurangan yang membuat pekerjaan para pahlawan ini menjadi jauh lebih sulit dan berbahaya. Mereka menyelamatkan nyawa, tetapi mereka tidak bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keheningan dari puncak kekuasaan. Dampak dari bencana lava panas yang melanda Israel tidak hanya terbatas pada hilangnya ribuan nyawa dan kehancuran fisik, tetapi juga memicu keruntuhan ekonomi yang tak terbayangkan. Analisis awal dari para ekonom dan pakar keuangan menunjukkan bahwa kerugian yang dialami Israel mencapai angka yang sangat mengejutkan, dengan beberapa perkiraan menempatkannya pada kisaran triliunan dolar. Angka ini, jika terbukti, akan menjadi pukulan terbesar bagi ekonomi Israel dalam sejarah modernnya, jauh melampaui kerugian dari perang atau krisis keuangan sebelumnya.
Sektor-sektor vital ekonomi Israel, yang dulunya merupakan mesin pertumbuhan, kini lumpuh total. Kota Tel Aviv, yang dikenal sebagai Silicon Wadi, atau pusat teknologi tinggi Timur Tengah, kini seperti lanskap pasca-apokaliptik. Puluhan perusahaan rintisan, startup, dan kantor-kantor pusat teknologi global yang berbasis di sana hangus terbakar. Server, pusat data, dan infrastruktur komunikasi digital yang menjadi urat nadi ekonomi digital Israel musnah. Perusahaan-perusahaan besar seperti Intel, Google, dan Microsoft, yang memiliki kantor penelitian dan pengembangan di Tel Aviv, mengalami kerugian miliaran dolar dalam hitungan jam. Kami kehilangan data, infrastruktur, dan yang paling penting, tim-tim inovatif kami, ujar seorang juru bicara dari sebuah perusahaan teknologi multinasional yang menolak disebutkan namanya. Butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Pelabuhan Haifa, yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Laut Mediterania, juga hancur total. Dermaga, terminal peti kemas, dan kapal-kapal yang bersandar di sana habis dilalap api. Seluruh aktivitas perdagangan laut terhenti. Ratusan ribu ton barang, dari produk-produk elektronik hingga hasil pertanian, musnah. Kerusakan ini tidak hanya akan memengaruhi ekspor dan impor Israel, tetapi juga akan mengganggu rantai pasokan global. Pelabuhan Eilat di Laut Merah kini menjadi satu-satunya gerbang maritim yang tersisa, tetapi kapasitasnya tidak sebanding dengan kebutuhan perdagangan Israel. Perekonomian negara ini, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, kini berada di ambang kolaps. Sektor pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi Israel, juga tertekan habis. Kota-kota suci Yerusalem dan tempat-tempat bersejarah lainnya, yang menarik jutaan turis setiap tahun, kini adalah zona bencana. Situs-situs suci yang rusak parah dan lanskap yang hangus telah menghilangkan daya tarik utama Israel sebagai tujuan wisata. Hotel-hotel, restoran, dan toko-toko souvenir yang menopang ribuan keluarga kini rata dengan tanah. Wisatawan dan peziarah dari seluruh dunia membatalkan perjalanan mereka, dan para ahli memperkirakan bahwa sektor ini tidak akan pulih dalam waktu dekat. Kerugian finansial dari sektor ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar, ditambah dengan hilangnya ribuan lapangan pekerjaan. Dampak ekonomi juga merembet ke sektor perbankan dan keuangan. Dengan puluhan ribu rumah dan bisnis yang hancur, kerugian asuransi diperkirakan akan mencapai angka yang belum pernah ada sebelumnya. Perusahaan asuransi lokal menghadapi kebangkrutan, sementara pasar saham Israel anjlok ke level terendah dalam sejarahnya. Pemerintah dihadapkan pada tugas yang sangat besar untuk memberikan kompensasi kepada korban dan memulai rekonstruksi, tetapi sumber daya yang ada sangat terbatas. Infrastruktur dasar seperti jalan raya, rel kereta api, dan jaringan listrik juga musnah, yang akan membutuhkan investasi besar-besaran untuk dibangun kembali. Menurut laporan dari Bank of Israel, produk domestik bruto, PDB, negara ini diperkirakan akan menyusut setidaknya 20% pada tahun fiskal berikutnya. Inflasi diperkirakan akan melonjak, dan pengangguran akan meningkat secara dramatis. Ini adalah pukulan fatal bagi ekonomi Israel, kata seorang ekonom senior yang diwawancarai oleh media. Kita tidak hanya bicara tentang kerugian finansial. Kita bicara tentang kehancuran modal manusia, hilangnya inovasi, dan hilangnya kepercayaan investor. Butuh waktu puluhan tahun untuk kembali ke titik di mana kita berada sebelumnya. Dalam beberapa jam setelah bencana, harga komoditas global yang diproduksi atau diekspor oleh Israel, seperti gas alam dan teknologi, langsung melonjak tajam. Pasar saham di seluruh dunia bereaksi negatif, menunjukkan betapa saling terhubungnya ekonomi global. Kerugian ekonomi ini akan memiliki efek riak di seluruh dunia, memengaruhi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Israel dan para investor yang menaruh uang mereka di sana. Di tengah semua ini, keheningan dari Perdana Menteri Netanyahu semakin memperburuk situasi. Dengan tidak adanya pernyataan atau rencana pemulihan yang jelas dari pemerintah, investor dan pasar menjadi semakin panik. Para pengusaha dan kepala eksekutif perusahaan menuntut kejelasan tentang bagaimana pemerintah akan mengatasi krisis ini, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Ketidakpastian ini hanya menambah ketakutan, dan banyak perusahaan yang sudah mulai memindahkan operasi mereka keluar Israel. Pada akhirnya,
Kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh banjir lava ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa bencana alam tidak hanya mengambil nyawa, tetapi juga menghapus mimpi, pekerjaan, dan masa depan. Israel kini dihadapkan pada tantangan yang tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga tantangan untuk membangun kembali fondasi ekonomi mereka dari abu, sebuah tugas yang akan membutuhkan waktu, sumber daya, dan kepemimpinan yang luar biasa. Di tengah tragedi yang melanda, yang melenyapkan nyawa dan menghancurkan kota-kota, dunia tidak tinggal diam. Gelombang solidaritas internasional yang luar biasa segera mengalir ke Israel. Dari Washington hingga Tokyo, dari Paris hingga Beijing, para pemimpin dunia, organisasi kemanusiaan, dan warga biasa menyampaikan belasungkawa dan menawarkan bantuan. Respon ini, yang datang dari negara-negara sahabat maupun rival, menjadi bukti bahwa di hadapan bencana alam yang tak pandang bulu, kemanusiaan tetap menjadi ikatan terkuat. Beberapa jam setelah berita bencana menyebar, Presiden Amerika Serikat, yang merupakan sekutu terdekat Israel, mengeluarkan pernyataan yang sangat emosional. Ia menyebut bencana itu sebagai sebuah tragedi yang menghancurkan jiwa, dan berjanji bahwa Amerika akan berdiri di sisi Israel, seperti yang selalu kami lakukan. Segera setelah itu, sebuah pesawat kargo militer C-17 Globemaster III yang dimuat dengan tim medis darurat, peralatan pencarian dan penyelamatan, serta pasokan medis, lepas landas dari pangkalan udara Ramstein di Jerman menuju Tel Aviv. Tim yang dikirim termasuk spesialis dalam bencana alam, ahli geologi, dan personel forensik untuk membantu identifikasi korban. Di Eropa, Uni Eropa mengadakan pertemuan darurat untuk mengoordinasikan bantuan. Jerman, Prancis, dan Inggris, yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana alam, menawarkan bantuan teknis dan finansial. Kanselir Jerman berjanji untuk mengirimkan tim ahli geologi dan insinyur untuk membantu menilai kerusakan infrastruktur dan memprediksi potensi letusan susulan. Prancis, yang memiliki hubungan kuat dengan Israel, mengirimkan tim pemadam kebakaran yang sangat terlatih untuk beroperasi di lingkungan berbahaya. Inggris menawarkan bantuan keuangan darurat sebesar $500 juta untuk memulai upaya rekonstruksi. Namun, yang paling mengejutkan adalah respons dari negara-negara di Timur Tengah. Mesir dan Yordania, yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, segera membuka perbatasan mereka untuk bantuan kemanusiaan. Mesir mengirimkan puluhan truk berisi makanan, air bersih, dan tenda. Yordania, meskipun terisolasi secara geografis dari zona bencana, menawarkan bantuan medis dan tempat perlindungan bagi para pengungsi. Arab Saudi, yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, mengeluarkan pernyataan yang jarang terjadi, menyampaikan belasungkawa dan mengumumkan sumbangan besar-besaran untuk dana bantuan kemanusiaan internasional. Musuh kita sekarang bukanlah politik, melainkan kemanusiaan, ujar seorang pejabat Saudi yang dikutip oleh media. Kita harus bersatu. Respon ini menunjukkan pergeseran besar dalam hubungan regional dan menawarkan secercah harapan untuk perdamaian yang lebih luas di masa depan. Bahkan PBB, yang sering kali menjadi forum perselisihan antara Israel dan negara-negara lain, mengambil langkah cepat. Sekretaris Jenderal PBB mengaktifkan badan bantuan daruratnya dan meminta semua negara anggota untuk memberikan bantuan. Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah mengirimkan tim khusus yang terdiri dari dokter, perawat, dan ahli trauma untuk membantu di rumah sakit darurat dan kamp pengungsian. Mereka bekerja tanpa henti, bahu-membahu dengan petugas medis Israel, merawat ribuan orang yang terluka dan trauma. Di balik semua bantuan resmi dari pemerintah dan organisasi besar, ada juga gelombang dukungan dari individu. Di seluruh dunia, orang-orang meluncurkan kampanye penggalangan dana secara daring, mengumpulkan jutaan dolar untuk para korban. Artis, atlet, dan tokoh masyarakat menggunakan platform media sosial mereka untuk menyerukan bantuan dan menyampaikan pesan-pesan dukungan. Sekolah-sekolah di Amerika dan Eropa mengadakan acara untuk menggalang dana, dan anak-anak membuat kartu ucapan untuk anak-anak Israel yang kehilangan segalanya. Namun, di tengah semua gelombang solidaritas ini, ada satu pertanyaan yang terus-menerus muncul, di mana pemimpin Israel? Meskipun komunitas internasional memberikan dukungan yang luar biasa, keheningan dari Perdana Menteri Netanyahu terasa sangat kontras.
Saat Presiden Amerika Serikat dan Kanselir Jerman menelepon untuk menyampaikan duka cita, mereka harus berbicara dengan para menteri yang lebih rendah, bukan dengan Perdana Menteri. Ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga mengurangi efektivitas bantuan internasional. Beberapa negara menunda pengiriman bantuan mereka sampai mereka menerima arahan yang jelas dari pemerintah Israel, sebuah petunjuk yang tidak kunjung datang. Bantuan internasional adalah sebuah anugerah, tetapi tanpa kepemimpinan yang kuat di dalam negeri, efektivitasnya terbatas. Bantuan tersebut adalah bukti bahwa dunia bersatu dalam duka dan ingin membantu Israel bangkit kembali. Namun, untuk bisa memanfaatkan bantuan ini sepenuhnya, Israel membutuhkan seorang pemimpin yang bisa berdiri di depan, memberikan arahan, dan meyakinkan dunia bahwa mereka memiliki kendali. Keheningan Netanyahu di saat dunia bersuara menjadi sebuah ironi yang menyakitkan. Uluran tangan dari seluruh penjuru bumi siap membantu, tetapi pertanyaan tetap, apakah ada yang siap untuk menerimanya? Di tengah kekacauan dan duka yang meluas, para ilmuwan di seluruh dunia bergegas untuk memahami misteri di balik bencana yang tak terduga ini. Gunung Hermon, yang secara geologis dikenal sebagai gunung lipatan dan bukan gunung berapi aktif, telah meletus dengan kekuatan yang mengejutkan, menghasilkan banjir lava yang mematikan. Pertanyaan, mengapa, menjadi titik fokus bagi para ahli geologi, seismologi, dan vulkanologi. Jawabannya, menurut data dan analisis awal, adalah sebuah cerita yang mengerikan tentang aktivitas geologis tersembunyi yang telah berlangsung di bawah permukaan selama ribuan tahun, tanpa disadari oleh siapapun. Laporan awal dari Institut Geologi Israel, GSI, dan tim ahli internasional yang tiba di lokasi kejadian menunjukkan bahwa Hermon bukan meletus seperti gunung berapi kerucut biasa. Sebaliknya, letusan itu adalah hasil dari apa yang disebut para ilmuwan sebagai retakan kerak bumi. Mereka menemukan bukti adanya patahan besar yang membentang jauh ke dalam mantel bumi, membuka jalur bagi magma panas untuk naik ke permukaan. Patahan ini, yang kini disebut patahan Hermon, diduga telah terbentuk dari tekanan tektonik yang terus-menerus selama ribuan tahun. Patahan ini, yang sebelumnya tidak terdeteksi oleh teknologi seismik konvensional, menjadi jalan tol bagi magma. Dr. Miriam Landau, seorang ahli seismologi senior di GSI, menjelaskan dalam sebuah konferensi pers singkat yang diadakan di Beersheba bahwa mereka telah menemukan indikasi dari aktivitas ini sebelumnya, tetapi tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman. Kami melihat beberapa getaran kecil dan anomali gas di area Hermon selama beberapa tahun terakhir, katanya, menunjukkan grafik yang rumit di layar. Kami menganggapnya sebagai fenomena geologis minor, mungkin pergeseran lempeng tektonik kecil. Kami tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah tanda-tanda dari pergerakan magma yang akan memicu bencana sebesar ini. Analisis data satelit yang lebih mendalam, yang dilakukan oleh Badan Antariksa Eropa, ESA, mengonfirmasi bahwa ada deformasi tanah yang signifikan di area Hermon dalam beberapa bulan terakhir, yang seharusnya menjadi peringatan. Namun, data tersebut tidak diinterpretasikan dengan benar pada waktunya. Faktor lain yang membuat letusan ini begitu mematikan adalah komposisi magmanya. Analisis sampel lava yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa ia adalah magma basaltik yang sangat encer. Magma jenis ini terbentuk dari mantel bumi yang lebih dalam, dan memiliki viskositas yang rendah serta kandungan gas yang tinggi. Inilah yang menjelaskan mengapa lava itu bisa mengalir dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai puluhan kilometer per jam, dan menyebar hingga ke Tel Aviv dan Yerusalem. Lava ini berperilaku seperti air panas, kata Profesor Daniel Rosen, seorang ahli vulkanologi dari Universitas Cambridge yang dikirim untuk membantu. Ini bukan lava klasik yang kita bayangkan. Ini sangat cair dan sangat mematikan. Kecepatan alirannya membuat evakuasi hampir tidak mungkin. Selain lava, letusan ini juga memicu fenomena berbahaya lainnya. Kolom abu dan gas vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer telah menciptakan awan piroklastik yang menyebar dengan kecepatan tinggi, membakar dan mencekik siapapun yang berada di jalurnya. Kandungan gas beracun, seperti sulfur dioksida, SO2, dan hidrogen sulfida, H2S, kini mencemari udara di seluruh Israel bagian utara dan tengah.
Ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa paparan jangka panjang terhadap gas-gas ini dapat menyebabkan masalah pernapasan serius, bahkan kematian. Para ilmuwan kini bekerja tanpa henti untuk memprediksi potensi letusan susulan. Data seismik menunjukkan bahwa patahan Hermon masih aktif, dan ada kemungkinan bahwa letusan lebih lanjut dapat terjadi. Para ahli sedang membuat model komputer untuk memprediksi pergerakan magma di bawah tanah, dan mengidentifikasi area-area yang berisiko. Namun, mereka mengakui bahwa model-model ini tidak sempurna, karena mereka berhadapan dengan fenomena yang belum pernah tercatat sebelumnya. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal bagi kita, kata Dr. Landau. Kita harus sepenuhnya mengubah cara kita memandang ancaman geologis. Sesuatu yang kita anggap mati, bisa saja tidur, dan bangun dengan cara yang paling mengerikan. Penemuan tentang patahan Hermon juga menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan geologis seluruh wilayah. Jika Hermon, yang dianggap aman, dapat meletus, bagaimana dengan area-area lain yang secara geologis lebih aktif? Para ilmuwan menyerukan untuk dilakukannya pemetaan ulang geologis secara menyeluruh di seluruh Timur Tengah. Pada akhirnya, analisis ilmiah ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan. Bencana ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari proses geologis yang telah berlangsung di bawah permukaan selama berabad-abad, tanpa disadari oleh manusia. Letusan Gunung Hermon adalah pengingat yang brutal bahwa di bawah lapisan peradaban yang kita bangun, ada kekuatan alam yang dahsyat, yang menunggu untuk dilepaskan. Di tengah duka dan kehancuran, pertanyaan yang paling sering diajukan oleh masyarakat Israel dan dunia adalah, mengapa tidak ada peringatan? Pertanyaan ini bukanlah sekadar ungkapan frustrasi, melainkan sebuah tuntutan yang serius untuk akuntabilitas. Dengan ribuan nyawa melayang dan kerugian yang tak terhitung, kegagalan sistem peringatan dini dan respons pemerintah menjadi sorotan utama. Investigasi awal yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen mulai mengungkap fakta-fakta yang mengejutkan, menunjukkan bahwa bencana ini bisa saja dicegah, atau setidaknya dampaknya bisa diminimalisir, jika saja ada koordinasi dan kepemimpinan yang efektif. Menurut laporan internal yang bocor dari Institut Geologi Israel, GSI, dan unit militer terkait, tanda-tanda awal letusan sebenarnya sudah terdeteksi. Dalam rentang waktu 2 minggu sebelum letusan, sensor-sensor seismik yang dipasang di sekitar Gunung Hermon mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas gempa mikro. Gempa-gempa kecil ini, yang tidak terasa oleh manusia, adalah indikasi kuat dari pergerakan magma di bawah permukaan. Selain itu, stasiun pemantauan gas di wilayah tersebut juga melaporkan peningkatan kadar gas sulfur dioksida, SO2, dan karbon dioksida, CO2, yang tidak biasa. Namun, data-data ini tidak diinterpretasikan dengan benar. Seorang ahli geologi senior, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa, kami memiliki data, tetapi kami tidak memiliki model yang tepat untuk memahaminya. Hermon tidak pernah dianggap sebagai gunung berapi. Jadi, data-data ini diabaikan sebagai anomali atau kesalahan sensor. Kegagalan ini diperburuk oleh kurangnya komunikasi antara lembaga-lembaga yang berbeda. Data seismik dimiliki oleh GSI, sementara laporan gas dikumpulkan oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan, dan pengamatan militer berada di bawah komando IDF, Pasukan Pertahanan Israel. Tidak ada satupun pusat komando yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis semua data ini secara terintegrasi. Sebuah laporan dari media investigasi Haaretz menyebutkan bahwa ada email-email yang dikirim oleh seorang ilmuwan muda di GSI kepada atasannya, memperingatkan tentang aktivitas yang tidak biasa di Hermon, tetapi email tersebut tidak pernah direspons atau diteruskan ke pihak yang berwenang. Sistemnya sangat terkotak-kotak, kata salah satu sumber. Informasi yang krusial tidak sampai ke meja yang tepat pada waktunya. Selain kegagalan teknis dan komunikasi, ada juga kegagalan kepemimpinan politik. Laporan intelijen tentang aktivitas geologis di Hermon memang sampai ke kantor Perdana Menteri, tetapi dianggap sebagai ancaman sekunder dibandingkan dengan ancaman keamanan tradisional seperti Iran atau Hizbullah. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan kabinetnya sibuk dengan isu-isu politik dan keamanan, dan mengabaikan peringatan yang datang dari para ilmuwan. Bahkan setelah letusan pertama, yang seharusnya menjadi peringatan terakhir,
tidak ada perintah evakuasi massal yang dikeluarkan. Keputusan itu baru diambil setelah banjir lava sudah mulai menelan kota-kota, membuat evakuasi menjadi kacau balau dan memakan ribuan korban. Masyarakat sipil juga tidak diberi informasi yang memadai. Tidak ada kampanye kesadaran publik tentang potensi bahaya geologis di wilayah Israel. Warga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan jika terjadi bencana seperti itu. Tidak ada jalur evakuasi yang jelas, tidak ada tempat perlindungan yang ditunjuk, dan tidak ada latihan darurat yang dilakukan. Kami tidak tahu harus pergi kemana, kata seorang warga Yerusalem yang selamat. Kami hanya melihat orang-orang berlari dan kami mengikuti. Tidak ada yang memberi kami arahan. Kritik terhadap pemerintah juga datang dari mantan pejabat militer dan keamanan. Mayor Jenderal, Purnawirawan Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer, mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa, ini adalah kegagalan intelijen yang sangat besar. Bukan intelijen dalam artian musuh manusia, tetapi intelijen dalam artian kegagalan untuk memahami ancaman yang ada di bawah tanah kita sendiri. Kita terlalu sibuk melihat keluar, sehingga kita tidak melihat bahaya yang ada di depan mata kita. Pada akhirnya, kegagalan peringatan dini ini bukanlah hasil dari satu kesalahan, melainkan hasil dari serangkaian kesalahan sistematis, mulai dari kurangnya investasi dalam penelitian geologi, fragmentasi birokrasi, hingga kegagalan kepemimpinan politik untuk memprioritaskan ancaman yang tidak bersifat militer. Keheningan Perdana Menteri Netanyahu dalam menghadapi bencana ini hanya menambah keyakinan publik bahwa pemerintah tidak siap, tidak kompeten, dan tidak bertanggung jawab. Pertanyaan, mengapa tidak ada peringatan, akan terus menghantui Israel, dan jawabannya akan menjadi bagian paling menyakitkan dari trauma kolektif yang baru ini. Bencana ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa bahaya tidak selalu datang dari musuh yang kita kenal, tetapi juga dari alam yang kita anggap jinak. Dampak bencana banjir lava dari Gunung Hermon tidak berhenti pada kehancuran kota dan hilangnya nyawa manusia. Di balik asap dan puing-puing, sebuah tragedi lingkungan yang tak terbayangkan telah terjadi. Ekosistem yang rapuh dan kaya di seluruh utara Israel kini telah musnah, digantikan oleh hamparan batu hitam yang hangus dan lanskap yang mati. Para ahli lingkungan dan biologi yang telah diizinkan untuk masuk ke zona bencana menggambarkan pemandangan itu sebagai kiamat ekologis, sebuah kerusakan yang akan membutuhkan waktu berabad-abad, bahkan mungkin ribuan tahun, untuk pulih. Aliran lava panas yang bergerak cepat telah menelan puluhan ribu hektar lahan subur dan hutan yang menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik. Hutan pinus di lereng Gunung Karmel, yang dulunya adalah paru-paru, Haifa, kini hanya tinggal sisa-sisa pohon hangus yang mencuat dari lautan batu vulkanik. Lahan-lahan pertanian di dataran tinggi Golan, yang terkenal dengan kebun buah dan anggurnya, kini rata dengan tanah. Tanah yang dulunya kaya mineral kini tertutup oleh lapisan tebal lava yang membeku, membuat pertanian menjadi mustahil. Ini bukan sekadar kerusakan, kata Dr. Galit Shani, seorang ahli biologi dari Universitas Tel Aviv. Ini adalah kematian total. Seluruh rantai makanan, dari mikroba di tanah hingga burung di udara, telah musnah. Dampak terhadap air bersih juga sangat parah. Air sungai, danau, dan waduk yang berada di jalur aliran lava telah tercemar oleh material vulkanik dan gas beracun. Danau Kinneret, yang merupakan sumber air minum utama Israel, kini terancam. Analisis awal menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kadar sulfur dan mineral berat di air danau, yang membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi. Jaringan pipa air yang mengalir di bawah tanah juga hancur, menyebabkan krisis air yang meluas di wilayah-wilayah yang terkena dampak. Pemerintah telah mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat tidak menggunakan air dari sumber-sumber yang tidak terjamin. Namun, ancaman terbesar datang dari udara. Kolom gas dan abu vulkanik yang terus keluar dari retakan di Gunung Hermon telah menciptakan kabut tebal yang menutupi langit Israel. Gas beracun seperti sulfur dioksida, SO2, dan hidrogen sulfida, H2S, yang dilepaskan dalam jumlah besar, adalah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Partikel abu vulkanik yang sangat halus dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan masalah pernapasan serius, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peringatan untuk tetap berada di dalam ruangan dan mengenakan masker khusus jika harus keluar.
Laporan dari rumah sakit menunjukkan peningkatan tajam dalam kasus asma, bronkitis, dan infeksi paru-paru. Kerusakan ekologis ini juga akan berdampak pada iklim mikro di wilayah tersebut. Hilangnya vegetasi dan lapisan tanah yang subur akan menyebabkan erosi tanah yang parah dan perubahan pola curah hujan. Daerah yang terkena dampak akan menjadi lebih kering dan rentan terhadap badai debu. Para ahli lingkungan khawatir bahwa perubahan ini akan memicu efek domino yang akan memengaruhi seluruh ekosistem di Timur Tengah. Proses pemulihan lingkungan akan menjadi tugas yang sangat besar dan memakan waktu yang sangat lama. Tanaman dan pepohonan tidak akan bisa tumbuh di atas lapisan lava yang membeku selama ribuan tahun. Para ilmuwan berencana untuk memulai proyek remediasi tanah yang melibatkan penghancuran lapisan lava dan pencampuran dengan tanah yang lebih subur dari wilayah lain. Namun, proyek ini akan memakan waktu puluhan tahun dan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Memulihkan ekosistem yang kompleks, yang terdiri dari ribuan spesies yang saling bergantung satu sama lain, adalah tugas yang jauh lebih sulit. Di tengah semua ini, masyarakat Israel, yang terkenal dengan komitmennya terhadap lingkungan, merasa patah hati. Banyak dari mereka yang telah menghabiskan hidupnya untuk menanam pohon dan merawat alam kini, harus menyaksikan pekerjaan seumur hidup mereka musnah dalam sekejap. Kisah dari seorang penjaga hutan yang telah menanam pohon selama lebih dari 30 tahun dan kini hanya bisa berdiri di atas lahan yang hangus menjadi simbol dari kehancuran ini. Saya merawat mereka seperti anak-anak saya, katanya, air mata menetes di wajahnya. Dan sekarang, mereka semua pergi. Bencana ekologis ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan hanya bagian kecil darinya. Kehancuran ini bukanlah hasil dari kesalahan manusia, tetapi hasil dari kekuatan alam yang tidak bisa kita kendalikan. Namun, itu juga menjadi pengingat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan yang kita tinggali. Dan sekarang, setelah tragedi ini, Israel harus menghadapi tidak hanya tugas untuk membangun kembali kotanya, tetapi juga tugas yang jauh lebih besar dan lebih sulit, menyembuhkan bumi yang gosong dan mengembalikan kehidupan yang hilang.